Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Baik anak-anak, apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Hari ini yaitu mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Nah, sebelum kita lanjut dengan materi berikutnya, kita absensi dulu ya. Nah, sebelum absensi kita berdoa. Satu orang pimpin kita untuk berdoa. Amelia Lanjar. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa dengan membaca surah Al-Fatihah. Berdoa dimulai. Terima kasih untuk adik Amel yang sudah pimpin kita dalam doa. Nah, sekarang sebelum kita lanjut ke materi, Ibu absen dulu ya. Anissa, Hadir Ibu. Paratia, Hadir Bu. Amelia Lanjar, Hadir Ibu. Putri, Hadir Bu. Nabila Busi, Hadir Bu. Desi, Hadir Bu. Rama, Eka, Hadir Bu. Hairani, Hadir Bu. ada yang tidak hadir? Hadir Bu. Tamara, Hadir Bu. Anissa, Hadir Bu. Isda, hadir Bu. Oke, baik. Hadir semua ya hari ini. Alhamdulillah hadir semua. Nah, materi kita pada pagi hari ini yaitu peradaban Islam pada masa Daulah Mughal. Nah, di sini anak-anak, sebelum kita lanjut di materi peradaban pada masa Daulah Mughal, Ibu mau tanya dulu materi yang kemarin itu yang berkaitan dengan masa Daulah apa? Utsmani. Nah, di sini masih ada yang ingat pada masa Daulah Utsmani? Anissa, masih ingat peradaban pada masa Daulah Utsmani? Anak-anak masih ingat? Halo? Halo? Hai. Masih ingat? Hai? Halo. Halo? Hai. Hai? Halo. Semangat dong. Semangat? Masih semangat? Semangat. Nah, di sini pada masa Daulah Utsmani pasti ada sejarahnya ya. Sejarah Daulah Utsmani, terus lahirnya Daulah Utsmani, terus di situ strategi yang di kebijakan pemerintahan Daulah Utsmani, ya. Ada semua di situ. Terus kemajuan dan kemunduran. Nah, di sini strategi yang kebijakan pemerintahan Daulah Utsmani, apa saja strategi yang dilakukan
kemajuan. Ayo materi kemarin itu, ayo Anissa, Amin. Strategi apa saja yang dilakukan oleh Daulah Utsmani? Tidak ingat? Baik, kalau tidak ingat nanti kita bahas sama-sama. Sekarang kita masuk di materi kita yaitu peradaban Islam pada masa Daulah Mughal. Nah, di sini peradaban pada Daulah Mughal itu yang pertama itu asal usul, ya, asal usul Daulah Mughal. Nah, di sini sebelum kita melanjut di materi kita yang berkaitan dengan asal usul Daulah Mughal, terus strategi yang dilakukan, strategi kebijakan Daulah Mughal, terus kemajuan peradaban Islam Daulah Mughal dan kemunduran. Nah, kemunduran strategi itu sebelum kita lanjut nanti Ibu kasihkan kamu untuk menonton video. Setelah kamu menonton video yang Ibu berikan, nanti kamu amati video tersebut. Setelah kamu amati video tersebut, kita bentuk kelompok. Ya, kita diskusi sama-sama, kita bentuk kelompok. Nanti kalau mau amati, benar-benar kamu amati apa yang terjadi pada saat sejarahnya Daulah Mughal. Oke? Nah, Ibu lurus dulu dia punya peta konsep.
dinasti Islam pentingnya memerintah sebagian besar anak benua India atau Afghanistan dan Afghanistan antara tahun 1526 Masehi dan 1827 Masehi. Ya, kita tepuk tangan dulu untuk Putri. Ada yang lain? Setelah Anda nonton video tadi, apa yang ada dalam pikiran Anda yang berkaitan dengan video sejarahnya itu seperti apa? Setelah saya menonton video tadi, ternyata kerajaan Mughal juga berpengaruh terhadap dunia, terhadap peradaban dunia. Itu contohnya peradaban dunia apa saja? Seperti apa? Seperti bagian Asia Timur. Iya, tepuk tangan untuk Anissa. Nah, di sini Ibu sudah kasih videonya, kita sudah nonton bersama tadi. Kita bentuk kelompok. Ya, kita bentuk kelompok. Di sini Ibu bagi 2 kelompok. Kelompok 1 dan kelompok 2. Mau 2 kelompok atau 3 kelompok ini? 2. Ya, mau 2? 2. Kita kasih 3 kelompok. Ya, kita kasih 3 kelompok. Kelompok pertama yaitu Anissa, Farah, Tamara, Eka dengan 24. Nah, Bang sudah itu. Kelompok pertama, kelompok 2. Kelompok 2 itu Ahmed, Putri. Kelompok ketiga Desi, Rama, Hairani dengan Nabila. Ayo cepat. Ini kelompoknya Anissa, kelompok 1, kelompoknya Desi, kelompok 2, kelompoknya Amel, kelompok 3. Sudah? Sudah bentuk kelompok semua? Nah, di sini kamu tulis apa yang video tadi, video yang kamu sudah nonton itu, apa yang pengaruh untuk kamu dari video itu? Maksudnya bagaimana itu video itu kalau kamu berkaitan dengan apa ya? Kamu cari strategi apa yang dilakukan oleh Daulah Mughal, masing-masing kelompoknya. Terus di situ dengan kemajuan dari Daulah Mughal dan kemunduran. Ya, kemunduran dari Daulah
selesai nanti ada yang mau menanggapi. Ayo. Ibu kasih waktu 5 menit. 5 menit. Setelah selesai 5 menit kita presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kepada Anissa, saya persilahkan. Ayo Anissa. Strategi dan kebijakan daula tunggal berpusat pada konsolidasi wilayah militer yang kuat dan toleransi beragama untuk menyatukan masyarakat India yang majemuk. Ada beberapa kebijakan politik
militer, melakukan konsolidasi dan ekspansi wilayah yang agresif untuk memperluas dan mengamankan kekuasaan. 3. Ekonomi, bergantung pada sektor pertanian, perpajakan tanah, serta mendorong pertambangan dan perdagangan. Kemajuan Daulah Mughal. Kerajaan Mughal mengalami kemajuan dalam berbagai bidang, seperti bidang arsitektur, pertanian, peternakan, militer, dan ekonomi. Kemunduran peradaban Islam pada masa Daulah Mughal. Faktor yang menyebabkan kemunduran kekuasaan Daulah Mughal pada abad terakhir sebelum akhirnya pada tahun 1858 Masehi. Raja-raja pengganti Aurangzeb merupakan penguasa yang lemah sehingga tidak mampu mengatasi kemerosotan politik dalam negeri. Tanda-tanda kemunduran sudah terlihat dengan indikator sebagai berikut. Tampilnya sejumlah penguasa lemah, terjadinya perebutan kekuasaan, dan lemahnya kontrol pemerintah pusat. Kemunduran Daulah Mughal disebabkan karena faktor-faktor sebagai berikut. 1. Terjadinya stagnasi dalam pembinaan kekuasaan militer. 2. Kemerosotan moral dan hidup mewah di lingkungan istana mengakibatkan pemborosan dan dalam keuangan. 3. Pendekatan yang dilakukan oleh Aurangzeb terlalu kasar terhadap toleransi umat beragama sehingga konflik antar umat beragama sangat sulit diatasi oleh sultan-sultan sesudahnya. 4. Semua generasi penerus Daulah Mughal pada periode terakhir adalah orang-orang yang lemah dalam kepemimpinan. Sekian presentasi dari kami, mungkin ada tanggapan dari kelompok lain. Kelompok lain ada tanggapan? Ya? Tidak ada. Pas. Nah, di sini tadi kelompok 1 sudah menjelaskan strategi dan kebijakan pada Daulah Mughal. Nah, di sini bukan hanya strategi saja yang dilakukan. Setelah strategi itu ada kemajuan peradaban Islam pada Daulah Mughal. Setelah kemajuan di situ juga Daulah Mughal itu ada apa? Kemunduran pada Daulah Mughal. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan ya diskusi kelompok kita, tapi Ibu akan menjelaskan bagaimana strategi yang dilakukan, strategi dan kebijakan pada Daulah Mughal. Nah, di sini ada strategi kebijakan politik yang dilakukan oleh Daulah Mughal.
Nah, toleransi politik itu merupakan kebijakan yang bersifat apa? Toleransi. Nah, kita di sini kalau berbicara toleransi ini, kita di sini toleransi tidak? Toleransi. Ya, contohnya itu seperti apa kita membuat toleransi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kepada Anissa saya persilahkan. Ayo Anissa. Strategi dan kebijakan Daulah Munggal berpusat pada konsolidasi wilayah militer yang kuat dan toleransi beragama untuk menyatukan masyarakat India yang majemuk. Ada beberapa kebijakan politik militer melakukan konsolidasi dan ekspansi wilayah yang agresif untuk memperluas dan mengamankan kekuasaan. 3. Ekonomi bergantung pada sektor pertanian, perpajakan tanah, serta mendorong pertambangan dan perdagangan. Kemajuan Daulah Mughal. Kerajaan Mughal mengalami kemajuan dalam berbagai bidang, seperti bidang arsitektur, pertanian, peternakan, militer, dan ekonomi. Kemunduran peradaban Islam pada masa Daulah Mughal. Faktor yang menyebabkan kemunduran kekuasaan Daulah Mughal pada abad 3 terakhir sebelum akhirnya pada tahun 1858 Masehi. Raja-raja pengganti Aurangzeb merupakan penguasa yang lemah sehingga tidak mampu mengatasi kemerosotan politik dalam negeri. Tanda-tanda kemunduran sudah terlihat dengan indikator sebagai berikut. Tampilnya sejumlah penguasa lemah, terjadinya perebutan kekuasaan, dan lemahnya kontrol pemerintah pusat. Kemunduran Daulah Mughal disebabkan karena faktor-faktor sebagai berikut. 1. Terjadinya stagnasi dalam pembinaan kekuasaan
kebijakan politik dan pemerintahan. Nah, di situ ada kebijakan politik dan pemerintahan itu dibagi menjadi dua, yaitu sistem apa? Sistem pemerintahan dan sistem apa? Sistem politik. Nah, di sini sistem pemerintahan apa saja yang dilakukan oleh Daulah Mughal pada saat itu? Ayo. Di sistem pemerintahan. Ayo, sistem pemerintahan. Di situ ada sistem pemerintahan dan sistem politik. Anissa? Nah, di sini sistem pemerintahan itu menggunakan sistem pemerintahan apa? Militeristik dengan struktur komando dan militer. Ya, yaitu struktur komando dan militer. Terdiri pada tingkat daerah. Nah, setelah sistem pemerintahan di situ juga ada toleransi apa? Toleransi politik. Nah, toleransi politik itu merupakan kebijakan yang bersifat apa? Toleransi. Nah, kita di sini kalau berbicara toleransi ini, kita di sini toleransi tidak? Toleransi. Ya, contohnya itu seperti apa kita membuat toleransi? Kita menghormati. Iya, menghormati agama lainnya. Kalau contoh satu seperti apa menghormati? Menghormati guru yang berbeda agama. Iya, menghormati yang ibu minta itu contohnya itu menghormati seperti apa contoh? Satu orang yang bisa menjawab, sebut nama dan angkatan. Saya Ibu. Anissa. Ya. Contohnya seperti Pak Marcel sementara ibadah kita diam-diam tidak boleh ribut. Iya. Contoh di sini kita di sini lingkungan madrasah ini kita ada yang beda. Karena contoh besar itu seperti Pak Marcel. Nah, terus ada yang lain? Ada yang lain? Putri. Ayo Putri. Seperti kita menghormati orang yang lebih tua dari kita. Orang yang lebih tua, tepuk tangan dulu untuk Putri. Kita menghormati orang yang lebih tua dari kita. Nah, di sini tadi yang saya sudah jelaskan, kita kalau menghormati kita harus bertoleransi, ya, toleransi. Nah, seperti cinta, ya, misal contoh tadi ada teman-teman kita yang beda, yang bukan seiman dengan kita, bagaimana kita caranya, ya. Nah, terus yang berikut itu yang berkaitan politik dan pemerintahan. Nah, di sini ada juga ekonomi dan perdagangan. Nah, di sini ekonomi ada pertanian, terus organisasi pertanian. Dalam bidang pertanian, di sini sektor pertanian itu berkembang pesat dan menjadi tulang punggung ekonomi. Terus seperti di sini pertanian itu padi, ya. Hasil tani padi, terus rempah-rempah lainnya. Terus berikut organisasi. Di sini masuk dengan pendidikan dan ilmu pengetahuan. Itu adalah apa? Strategi dan apa? Kebijakan Daulah Mughal. Di sini juga ada pendidikan dan ilmu pengetahuan. Pendidikan itu supaya mendorong apa? Bangunnya apa? Madrasah dan serta menjadikan apa? Pendidikan itu apa saja pendidikan? Sekolah, ya. Nah, membangun sekolah-sekolah itu dalam apa? Bentuk pendidikan. Terus juga seni dan sastra juga di sini.
Ya, seni dan Sastra. arsitektur. Nah, di sini seni. Seni itu apa saja contohnya? Seperti tarian, melukis, gambar. Nah, di sini seni berbagai karya ya, berbagai karya dan ukiran. itu yang berkaitan dengan seni. Ada pertanyaan? Saya Bu, apa saja arsitektur pada masa dahulu Mughal? Terus ada yang lain? Ada yang lain? Ada yang lain? Ada yang lain? Ya? Lama bukan lama? Nah, di sini bisa apa saja ya? Arsitektur Mughal. pada Daulah Mughal. Kalau arsitektur itu berarti bangunannya. Bangunan pada masa Daulah Mughal. Nah, di sini ada yang bisa menjawab? Saya lagi, saya bisa. Ada. Eka maksudnya. Eka. Kalau berbicara arsitektur berarti itu berkaitan dengan bangunan pada masa Daulah Mughal. Ayo. Apa saja bangunan-bangunan pada masa Daulah Mughal itu? Yang pertama, benteng Agra atau Agra Iya. Terus? Fort. Yang kedua, benteng merah atau Red Fort. Yang ketiga, Taj Mahal. Itu sebagai contoh besar adalah bangunan-bangunan arsitektur yang pada masa apa? Daulah Mughal. Nah, itu yang berkaitan dengan sejarah atau asal usul sejarah atau peradaban masa Daulah Mughal. Jadi kita pada hari ini. Minggu depan kita lanjut dengan kemajuan peradaban Islam pada Daulah Mughal dan
sebelum pulang kita lagi 2 materi yang berkaitan dengan kemajuan dan kemunduran. Pulang rumah bisa cari ya, cari di buku atau di internet yang berkaitan dengan materi kita. Sebelum kita pulang kita berdoa. Berdoanya berdoa masing-masing saja.